Hai, kami dari kelompok 5 dari kelas RC yang beranggotakan ada Farah Odejusan, Mutia Atfi, Rifa Akhilanugra, dan Siti Azara. Untuk slide pertama yang akan dibacakan oleh Mutia. Fenomena antar permukaan merupakan tegangan permukaan yang dimana cairan cenderung membentuk permukaan yang tegang untuk mengurangi kontak dengan udara atau material yang lain. Ya, gambar di sebelah kanan merupakan gambar laba-laba yang dapat berjalan di atas permukaan air karena memiliki kaki-kaki yang dibungkus dengan sejumlah rambut halus dan rambut mikro. Karena ukurannya yang sangat kecil, rambut-rambut tersebut dapat membuat laba-laba bertahan di atas permukaan faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat dalam obat jadi. Selain itu juga dapat membantu penetrasi molekul melalui membran biologis, serta pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel tak larut dalam media cair untuk membentuk kesediaan suspensi. Gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Gaya kohesi akan mengakibatkan dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat, dikarenakan molekulnya akan saling tolak-menolak. Sedangkan gaya adesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul berbeda jenis. Contohnya yaitu air dengan alkohol. Gaya adesi akan mengakibatkan dua zat akan saling melekat bila dicampurkan. Kerapatan serta jarak antar molekul menjadi faktor yang mempengaruhi gaya kohesi dan adesi. Jika kerapatan dan jarak antar molekul semakin besar, maka gaya kohesi akan semakin besar pula. Energi bebas permukaan. Energi bebas permukaan merupakan energi untuk menggerakkan suatu molekul dari lapisan dalam ke permukaan luar yang diperlukan usaha terhadap gaya pada tegangan permukaan. Molekul yang dekat dengan permukaan akan memiliki kelebihan energi potensial. Istilah permukaan biasanya digunakan ketika mengacu pada antarmuka gas padat atau gas dengan cair, walaupun setiap permukaan adalah antarmuka. Simbol untuk tegangan antarmuka yaitu YL yang menandakan liquid, YV yang menandakan uap atau gas, dan YS yang menandakan padatan. Karena setiap entitas fisik baik itu sel, bakteri, koloid, butiran, atau manusia memiliki antarmuka pada batasnya dengan lingkungannya. Tegangan antarmuka merupakan gaya per unit panjang yang ada pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur, dan tegangan permukaan ini memiliki satuan cm. Meskipun semua tegangan dapat disebut dengan tegangan antarmuka, tapi yang paling sering digunakan untuk gaya tarik-menarik antar cairan yang tidak dapat bercampur. Tegangan antarmuka dapat berupa dua cairan antara liquid dengan liquid, antara dua solid, dan juga antara liquid dengan solid. Bila dua cairan benar-benar bercampur, maka tidak ada tegangan antarmuka di antara dua cairan tersebut. Kemudian untuk slide kedua akan dilanjutkan oleh Farah. Apabila suatu luas permukaan cairan meningkat, misal globul yang awalnya besar dipecah menjadi globul-globul kecil, sehingga energi potensialnya akan meningkat dan semakin banyak. Energi ini sebanding dengan permukaan bebas. Oleh karena itu, energi ini disebut sebagai energi bebas terbatas. Cairan pada normalnya akan memposisikan diri atau membentuk luas permukaan yang minimal. Contohnya, tetesan cairan yang berbentuk bola atau bulat. Untuk memperluas suatu permukaan cairan, tanpa dilakukan perubahan apapun pada cairan tersebut, sehingga diperlukan usaha atau kerja terhadap tegangan permukaan dengan rumus dW sama dengan F kali ds sama dengan Y kali 2L kali ds, di mana F adalah gaya, ds adalah perubahan jarak, W adalah usaha, dan dA adalah perubahan luas permukaan. Yang berikutnya yaitu energi bebas permukaan. Energi bebas permukaan atau surface free area adalah energi untuk menggerakkan suatu molekul dari lapisan dalam ke permukaan, sehingga untuk menggerakkan suatu molekul tersebut diperlukan usaha atau work terhadap gaya pada tegangan permukaan.
Metode penentuan tegangan permukaan. Yang pertama, metode kapiler. Metode kenaikan pipa kapiler merupakan metode bila suatu pipa kapiler yang dimasukkan ke dalam suatu cairan yang akan membasahi dinding, maka cairan akan naik ke dalam kapiler tersebut karena adanya tegangan mukat. Pada metode pipa kapiler, terdapat tegangan antarmuka. Tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak dapat bercampur menjadi satu, sehingga dirumuskan sebagai Y sama dengan 1/2 kali R kali H kali P kali G, di mana Y sama dengan tegangan permukaan, R sama dengan jari-jari pipa kapiler, H sama dengan ketinggian cairan, dan G sama dengan gaya gravitasi. Metode tensiometer Dunoy. Metode cincin Dunoy adalah metode yang dapat digunakan untuk mengukur permukaan atau tegangan permukaan. Prinsip metode ini adalah gaya yang diperlukan untuk melepaskan cincin platina yang dicelupkan pada permukaan atau antarmuka yang sebanding dengan tegangan permukaan atau antarmuka cairan tersebut. Metode cincin Dunoy dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan angka dibagi 2 kali keliling cincin dikali faktor koreksi. Selanjutnya, untuk slide ketiga akan dibacakan oleh Akila. Koefisien sebar, yaitu apabila suatu zat dituangkan ke atas permukaan air, maka akan terjadi. Koefisien sebar memiliki dua macam kejadian, yaitu zat tersebut akan kejadian dan zat tidak menyebar. Kerja adhesi adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus tarik-menarik antara molekul yang berbeda. Lalu ada kerja kohesi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul-molekul cairan yang menyebar, sehingga bisa mengalir ke cairan lapisan bawah. Koefisien sebar atau bisa disebut dengan koefisien hamparan. Kerja adhesi atau disebut dengan WA adalah energi memutus untuk tarik-menarik minyak dan air. Koefisien sebar memiliki 3 rumus. Untuk rumus yang pertama yaitu ada rumus kerja adhesi. Dengan rumus WA sama dengan YC plus YP min YCP. Untuk rumus yang kedua yaitu ada kerja kohesi, yaitu dengan rumus WK sama dengan 2YC. Kemudian rumus yang terakhir yaitu ada terminologi. Dengan rumus S sama dengan YS min YS plus YLS. Yang dimana YL yaitu berarti tegangan cairan yang disebar, YS tegangan permukaan cairan di bawah dengan contoh yaitu air, dan YLS yaitu tegangan permukaan kedua cairan. Untuk slide keempat akan dibacakan oleh Zahra. Emulgator merupakan bahan terlarut molekuler terbentuk dari molekul Leo bipolar berorientasi pada batas permukaan, memudahkan distribusi fase internal melalui penurunan tegangan permukaan. Klasifikasi emulgator ada 3, yaitu surfaktan, koloid hidrofilik, dan partikel padat terbagi halus. Atau yang terbaik adalah emulgator kompleks, yang merupakan campuran ionik dan non-ionik. Surfaktan adalah senyawa kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Senyawa ini juga berfungsi untuk menurunkan tegangan antarmuka antara dua cairan, antara gas dan cairan, atau antara cairan dan zat padat. Surfaktan dapat bertindak seperti deterjen, bahan pembasah, pengemulsi, bahan pembusa, dan pendispersi. HLB adalah singkatan dari hydrophilic lipophilic balance, yaitu nilai untuk mengukur efisiensi surfaktan. Semakin tinggi nilai HLB surfaktannya, maka semakin tinggi nilai kepolarannya. Untuk emulsi yang akan diemulsikan surfaktan terdapat nilai HLB yang disebut HLB butuh minyak. Agar emulsi menjadi baik, maka diperlukan nilai HLB yang cocok. Kemudian untuk pertemuan 12, slide pertama yang akan dibacakan oleh Farah. Yang berikutnya yaitu adsorpsi solid. Adsorpsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu zat cair maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan, yaitu usaha untuk menurunkan energi permukaan
Zat padat selalu lebih sulit diperoleh daripada tegangan. Selanjutnya, masa hidup rata-rata molekul pada antarmuka air dan gas adalah sekitar 1 detik, sedangkan atom pada permukaan padatan, logam yang tidak mudah menguap, maka masa hidup rata-ratanya adalah 1037 detik. Seringkali permukaan padatan mungkin tidak homogen, berbeda dengan antarmuka cairan lainnya. Selanjutnya yaitu antarmuka solid dan gas. Derajat adsorpsi suatu gas pada padatan bergantung pada yang pertama, sifat fisika adsorben dan adsorbent. Misalnya, sifat fisika kimia pada kulit, partikel debu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu luas permukaan adsorben. Semakin besar luas permukaan adsorben, maka semakin banyak adsorbat yang akan ditangkap. Yang ketiga yaitu suhu. Bila suhu naik, adsorban yang teradsorpsi turun, sehingga ikatan fisika sangat rentan dengan suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin sedikit peluang terjadinya adsorpsi. Contohnya seperti pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius. Antarmuka solid gas. Tekanan parsial. Pada lingkungan tinggi, gas yang ada akan semakin banyak yang dipaksa, yaitu T terabsorpsi. Oleh karena itu, untuk menghilangkan absorpsi dapat dilakukan dengan vakum. Tetapi, kalau menghilangkan uap air di manusia dengan vakum, akan membuat manusia itu akan meninggal. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zara. Contoh fenomena adsorpsi pada permukaan padat adalah penyerapan cairan sabun pada spons. Cairan sabun akan diserap atau diabsorpsi oleh spons. Hal ini menunjukkan fenomena adsorpsi pada permukaan padat di mana permukaan padatnya ialah spons. Contoh lainnya adalah debu yang menempel pada tubuh manusia. Partikel debu yang menempel pada tubuh manusia termasuk adsorpsi pada permukaan padat di mana permukaan padatnya ialah tubuh manusia. Penempelan material gas, cair, atau padatan ke permukaan padat bertujuan untuk menurunkan energi bebas permukaan. Tegangan pada permukaan zat padat sangat sulit diperoleh dan juga tegangan permukaan zat padat tidak bergerak. Selain itu, permukaan padatan mungkin tidak homogen, berbeda dengan antarmuka cair. Perbedaan antara physisorption dan chemisorption. Absorpsi fisik atau van der Waals yang bersifat reversible dapat dilakukan dengan mengurangi tekanan serta meningkatkan suhu seperti penghilangan debu di tubuh manusia. Absorpsi kimia atau chemisorpsi di mana adsorbat melekat pada adsorben melalui ikatan kimia primer dan tidak dapat diubah kecuali ikatannya putus, seperti korosi pada besi dan pelekatan lem pada kertas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Akila. Adsorpsi isotermik, yaitu berapa banyak gram gas yang terabsorpsi oleh 1 gram adsorben pada suhu yang tetap. Kaitannya dengan dunia farmasi ialah dalam penyimpanan serbuk paracetamol. Jika dibiarkan pada suhu yang tertentu, paracetamol akan mengabsorpsi air yang akan menyebabkan ketidakstabilan sehingga harus ditempelkan pada suhu yang tepat. Adsorpsi pada permukaan zat padat. Absorpsi itu sendiri merupakan suatu proses penyerapan oleh padatan tertentu terhadap zat tertentu yang terjadi pada permukaan zat padat. Karena adanya gaya tarik atom atau molekul pada permukaan zat padat tanpa meresap ke dalam. Adsorpsi pada permukaan zat padat adalah fenomena di mana molekul atau ion dari larutan atau gas yang menempel atau menyerap pada permukaan suatu zat padat. Adsorpsi ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara molekul atau ion dengan permukaan zat padat tersebut. Proses adsorpsi ini memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk di bagian industri, ilmu material, dan lingkungan. Dan untuk slide yang terakhir akan dibacakan oleh Mutia. Selanjutnya ada iostream terunduh Y sama dengan X per N sama dengan KP 1 per N
lebih besar sama dengan log X per M sama dengan log K plus 1 per N log P, yang dimana log K merupakan perpotongan dengan ordinat, sedangkan 1 per N merupakan kemiringan garis. Selanjutnya ada Io-Stream-Langmuir, yang dimana rumusnya yaitu Y sama dengan YMBP per 1 plus BP, yang dimana YM merupakan kemiringan dan B merupakan perpotongan. Selanjutnya ada Io-Stream-Brunauer, yang dimana rumusnya yaitu P per Y dalam kurung PO per P sama dengan 1 per YMB plus dalam kurung B-1 per YMB P per PO, yang dimana P merupakan tekanan absorbat dengan satuan mmHg, Y merupakan uap terabsorpsi atau G absorben, P0 merupakan tekanan uap saat absorben jenuh dengan uap absorbat, YM merupakan jumlah uap terabsorpsi, dan B merupakan konstanta proporsional terhadap panas LSPN1 dan panas laten kondensasi lap 2. Absorpsi isotermik. Absorpsi isotermik merupakan suatu proses absorpsi yang terjadi pada suhu yang konstan. Proses ini sering dipelajari melalui grafik yang dikenal sebagai isotherm absorpsi, yang menggambarkan jumlah zat yang diabsorpsi pada permukaan padat sebagai fungsi dari tekanan atau konsentrasi pada suhu tertentu. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Bye-bye.